yaitu dengan 14 kali pertemuan. Ya, ada 14 kali pertemuan atau tatap muka, yang dimana sebenarnya ada 16 kali pertemuan, yang dimana 2 itu pertemuannya itu yang pertama ada di tes sama ada final tes. Nah, untuk tatap mukanya itu ada 14 kali pertemuan. Ya, dapat dilihat pada PowerPoint di depan, slide di depan ada 8 subpokok bahasan ya yang akan dibahas pada mata kuliah ekonomi sumber daya hutan. Ya, alhamdulillah ada 8 kali pertemuan ya, 8 kali subpokok bahasan yang dibagi dalam 14 kali pertemuan. Oke, kita lanjut ke materi ya. Untuk mata kuliah ekonomi sumber daya hutan ini ada kontrak kuliah yang kita buat ya, atau kesepakatan kuliah antara dosen dan mahasiswa. Ya, dan di sini ada 4 kontrak kuliah yang nanti adik-adik sekalian sepakati. Yang pertama itu ada mahasiswa wajib hadir 10 menit sebelum perkuliahan dimulai. Sepakat tidak? Sepakat. Yang kedua itu ada mahasiswa wajib berpakaian rapi dan menggunakan sepatu selama mengikuti perkuliahan di mata kuliah ini. Sepakat? Sepakat. Ketiga itu ada mahasiswa yang tidak mengikuti mata kuliah selama 5 kali pertemuan, maka tidak bisa mencapai 8 nilai ini dan A. Ya, biasanya tidak bisa apalagi A. Ya. Nah, terus yang kemudian yang terakhir itu mahasiswa wajib mengumpulkan tugas sesuai dengan deadline waktu yang ditentukan. Ya. Pada perkuliahan ini kita tugas yang nanti adik-adik harus kumpul atau kasih ke dosen, kasih ke saya sesuai dengan deadline waktu yang kita sepakati bersama. Oke, masuk pada pasal pertama, yaitu ada pengertian ruang lingkup ekonomi sumber daya hutan. Ya, pengertian ruang lingkup ekonomi sumber daya hutan. Nah, sebelum kita masuk pada mata kuliah ini kan kalian pernah mendapat mata kuliah di semester 3 ya, itu mata kuliah ekonomi sumber daya alam. Ya, pernah kan? Ya. Mata kuliah ekonomi sumber daya hutan merupakan mata kuliah lanjutan dari mata kuliah ekonomi sumber daya alam. Sebelum kita masuk kepada pengertian dan ekonomi sumber daya hutan, siapa yang bisa memberikan misalnya apa itu pengertian ekonomi? Misalnya ekonomi ini kan itu baru berkuliah mendapat, tapi sebelumnya pernah di bangku sekolah, ya. Setiap hari kita berkuti dengan masalah ekonomi ini. Siapa yang bisa memberikan gambaran ke saya tentang apa itu ekonomi? Ayo minta. Ekonomi adalah ilmu yang belajar. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Iya, ada lagi? Apa lagi? Ya, jadi ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang kebutuhan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, ya. Oke. Nah, dapat dilihat di sini ini definisi atau pengertian ekonomi, ya. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam melakukan pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari berbagai alternatif, ya, dari berbagai cara. Bagaimana dia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari berbagai cara, ya. Ya, pengertian dan definisi ekonomi dibagi menjadi 2. Ya, ada IQOS dan nomos, ya. Sebelumnya pernah dapat toh? Sekolah. Dapat dilihat di sini pada slide, yaitu IQOS yang artinya rumah tangga dan nomos artinya aduan atau saja bagaimana setiap manusia tidak memenuhi kebutuhan hidupnya tapi memberikan aturan, ya. Dari definisi tadi itu
sebagai setiap orang punya hak untuk berpendapat dan apa? Berpendapat dan mengatur pendapatnya tentang apa ekonomi apa yang disampaikan dalam itu kan tidak salah, apa yang disampaikan oleh para ahli di situ pun tidak salah. Nah, dari beberapa definisi yang disampaikan oleh para ahli di depan dapat disimpulkan atau dapat diambil intisarinya. Ya, ini. Dari berbagai penjelasan para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang berdiri tentang bagaimana manusia dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya. Oke. Nah, kita masuk kepada definisi ekonomi sumber daya hutan. Ya. Apa itu ekonomi sumber daya hutan? Ekonomi sumber daya hutan adalah ilmu yang mempelajari tentang keberadaan manusia dalam memanfaatkan sumber daya hutan yang ada sehingga tetap menjaga kelestarian atau fungsinya. Ya, ada juga ekonomi sumber daya alam yang pernah dapat kemarin tuh. Nah, ekonomi sumber daya hutan ini kenapa penting untuk kita mempelajari? Kenapa penting? Pentingnya karena kita harus tahu bahwa hutan mempunyai sumber-sumber atau nilai ekonomi yang cukup besar. Ya, bisa? Hutan mempunyai nilai-nilai atau ekonomi nilai-nilai atau manfaat yang cukup besar, mempunyai nilai-nilai sumber ekonomi, ya baik itu hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu, ya. Jadi pentingnya kita sebagai masyarakat hutanan untuk mempelajari mata kuliah ini karena kita harus tahu bahwa hutan itu mempunyai nilai-nilai ekonomi cukup besar. Namun sebagai masyarakat hutanan perlu juga diketahui bahwa kita sebagai masyarakat hutanan bagaimana kita memanfaatkan sumber-sumber atau nilai ekonomi di sana tanpa merusak hutan, ya. Nah, dengan tujuan maka hutan tidak terjaga dan lestari. Di sini ekonomi sumber daya hutan itu hasil-hasilnya terbagi atas dua, ada hasil hutan kayu dan hasil hutan kayu, ya. Ada hasil hutan kayu dan hasil hutan kayu. Menurut saya itu apa saja? Apa yang harus dengan hasil hutan kayu? Apa saja jenisnya? Ada yang tahu? Apa saja jenisnya hasil hutan kayu? Apa? Madu. Ya, apa lagi? Apa lagi madu? Minyak. Minyak apa ini? Minyak kasiri. Apa lagi? Damar, ya, rotan, bambu, tanaman-tanaman obat, ya. Itu semua merupakan hasil hutan bukan kayu, ya, yang mempunyai nilai-nilai ekonomi atau nilai-nilai jual yang cukup besar. Ya. Kita sebagai makhluk hidup mempunyai ketergantungan yang cukup besar terhadap hasil-hasil hutan yang ada, ya. Dilihat dari zaman sebelum keberadaan itu kayu itu sangat bermanfaat untuk kebutuhan manusia, katanya untuk pembuatan tempat tinggal, rumah atau furnitur, ya, kursi, jendela dan lain sebagainya, ya. Oke. Lalu untuk hasil hutan kayu itu malu untuk apa? Bisa dipakai untuk obat, terus ada tanaman-tanaman obat-obatan, itu mempunyai nilai-nilai jual yang cukup tinggi, ya. Oke, kita masuk pada yang berikut. Itu ada ruang lingkup ekonomi sumber daya hutan. Nah, apa yang dimaksud dengan ruang lingkup ekonomi sumber daya hutan? Ekonomi sumber daya hutan adalah suatu bidang penerapan alat-alat analisis ekonomi terhadap persoalan produksi, permintaan, penawaran. Jadi ruang lingkup ekonomi sumber daya hutan ini dia meliputi itu ada persoalan mengenai produksi, permintaan, penawaran dan biaya produksi. Nanti kita akan belajar di situ, ya. Khususnya untuk mata kuliah ekonomi sumber daya hutan ini kita akan mempelajari ini
bagaimana persoalan produksi, terus permintaan penawaran atau permintaan produk, ya. Terus kemudian bagaimana biaya produksi dan penentuan harga termasuk dalam kajian ekonomi makro. Ya, nanti kita akan belajar itu bagaimana persoalan kita memproduksi hasil hutan yang tadi itu. Terus bagaimana permintaan atau penawaran yang nanti dipasarkan. Terus kemudian bagaimana biaya produksi atau biaya yang kita biaya produksi atau biaya yang nanti kita pasarkan di sana itu berapa. Kita harus sesuaikan dengan harga-harga pasar yang ada. Terus kemudian bagaimana penentuan harga akan penentuan harga kita harus sesuaikan dengan harga-harga pasar yang ada. Terus yang berikut itu ada masalah kesejahteraan masyarakat. Ya, masalah kesejahteraan masyarakat adalah bagaimana pendapatan produk domestik dan pertumbuhan ekonomi yang termasuk dalam kajian ekonomi makro. Oke, yang berikut itu ada kajian ekonomi mikro dalam ekonomi sumber daya hutan untuk menjawab barang dan jasa hasil hutan. Nah, jadi ekonomi sumber daya hutan ini kita bukan cuma belajar hasil hutannya saja, tapi kita melihat bagaimana jasling. Ada yang tahu apa itu jasling? Jasa lingkungan, ya. Jadi hutan itu dia mempunyai jasa lingkungan. Dia juga mempunyai jasa lingkungan bagi masyarakat sekitar hutan. Maksudnya misalkan hutan mangrove, ya. Dia menawarkan jasa kepada kita bagaimana pemandangannya, bagaimana objeknya di situ. Dia bisa jadikan tempat wisata, ya. Dia bisa menjual jasa, ya. Bagaimana cara menjual jasa? Jika ada kita yang berwisata, itu kan kita akan bayar, itu kan jasa, ya. Bisa menjual jasa. Jadi hasil-hasil itu mempunyai cukup besar, bukan hanya pada hasil hutan kayu, tapi juga ada jasa lingkungan. Oke. Nah, yang berikut itu ada peranan atau posisi ekonomi sumber daya hutan dalam pengolahan hutan. Jadi bagaimana peran atau posisi ekonomi sumber daya hutan dalam pengolahan hutan? Ada yang bisa sampaikan ke saya? Ada yang bisa sampaikan ke saya bagaimana peranan posisi ekonomi sumber daya hutan dalam pengolahan hutan? Nah, bagaimana peran ekonomi sumber daya hutan dalam pengolahan hutan itu? Kita dapat dilihat di sini. Ekonomi sumber daya hutan sangat mendasar posisinya dalam pengolahan hutan. Tanpa pertimbangan atau analisis ekonomi efisien, pengolahan hutan akan sulit tercapai, ya. Jadi ekonomi sumber daya hutan sangat mendasar posisinya dalam pengolahan hutan. Jadi dia menjadi dasar, akan menjadi fondasi utama dalam bagaimana proses pengolahan hutan, ya. Nah, tanpa pertimbangan atau analisis ekonomi yang secara efisien akan sumber daya hutan akan sulit tercapai, ya. Jadi tanpa analisis atau tanpa pengolahan secara efisien, maka sumber daya hutan akan dia sulit tercapai. Dalam arti bahwa jika sumber daya hutan yang ada di kita ini di daerah kita, apabila kita tanpa menganalisis atau tanpa menggunakan yang efisien, akan sulit kita untuk mendapatkan hasil itu, ya. Oke. Baik, yang berikut itu peran sumber daya hutan sebagai penggerak perekonomian. Yang itu ada 3, ya. Yang pertama sebagai penghasil devisa, terus yang kedua sebagai modal awal, dan yang ketiga sebagai penyedia lapangan kerja, ya. Nah, bagaimana sebagai penghasil devisa ini ada yang bisa menjelaskan ke saya? Jadi peran ekonomi sumber daya hutan ini terbagi atas 3. Yang pertama sebagai penghasil devisa, yang kedua sebagai modal awal, dan yang ketiga sebagai penyedia lapangan kerja, ya. Bagaimana sebagai penghasil devisa? Apa yang dimaksud dengan sumber daya hutan sebagai penghasil devisa? Ada yang tahu bagaimana itu ekonomi sumber daya hutan sebagai penghasil devisa? Terus yang kedua sebagai
modal awal, dan yang ketiga sebagai penyediaan lapangan kerja. Ya, tadi dikatakan bahwa kenapa ekonomi itu mempunyai peran penting bagi setiap kehidupan manusia, karena kenapa? Karena mempunyai nilai-nilai yang besar. Ya, dia dikatakan itu perannya sebagai penghasil devisa, terus kedua sebagai modal awal, dan ketiga sebagai penyedia lapangan kerja. Jadi sumber daya hutan itu dia mempunyai peran dan fokus yang sangat penting dari suatu negara. Ya, jadi hasil hutan itu mempunyai nilai penting untuk satu negara mempunyai hasil hutan yang cukup banyak, khususnya di negara kita ini, ya, di negara Indonesia mempunyai hutan yang cukup luas dan hasil hutan yang cukup banyak. Jadi dia mempunyai peran penting bagi manusia, bagi manusia, khususnya manusia. Yang pertama dia sebagai penghasil devisa, terus kedua sebagai modal awal, ketiga sebagai penyedia lapangan kerja bagi masyarakat sekitar hutan khususnya. Ya. Jadi kenapa kita penting dan sangat perlu untuk mempelajari mata kuliah ekonomi sumber daya hutan? Karena kita tahu bahwa ekonomi sumber daya hutan mempunyai peran penting untuk ekonomi manusia. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang bertanya sebelum kita lanjut? Oke, dan berikut ada peran sumber daya hutan tersebut dikarenakan sifat produk sumber daya hutan sebagai berikut. Ada 3. Ya. Peran sumber daya hutan dikarenakan sifat produk sumber daya hutan sebagai berikut. Nah, kita berbicara khususnya untuk mata kuliah ekonomi sumber daya hutan ini lebih fokus pada hasil kayu. Ya, kita akan berbicara tentang hasil kayu. Lebih banyak bicara tentang hasil hutan kayu, ya. Namun kita tahu bahwa ekonomi sumber daya hutan itu bukan hasil kayu, tapi ada hasil kayu dan hasil yang besar dasar lingkungan. Oke. Di sini dapat dilihat bahwa untuk peran ekonomi sumber daya hutan itu lebih spesifik sifatnya tiap produk hutan, tiap produk sumber daya hutan sebagai sedikit dari 3 ini. Seperti dipantau. Oke. Nah, yang pertama itu kayu merupakan produk multiguna, ya. Terus yang kedua itu konsumsi hasil hutan atau kayu dan bukan kayu. Nah, ini tadi. Jadi kita berbicara bukan pada produk hasil hutan kayu, tapi ada hasil hutan bukan kayu juga, ya. Terus yang ketiga itu memiliki ini. Ini tadi dasarnya, ya. Jadi kita berbicara mengenai sumber daya hutan itu ada 3, tapi lebih banyak pada hasil hutan kayu. Namun ada produk-produk dari hasil hutan kayu dan dasar lingkungan, ya. Oke, berikut ada beberapa peran sumber daya hutan dalam penggerak perekonomian suatu negara, yaitu sebagai berikut. Yaitu ini, sebagai penghasil devisa, ya, sebagai penghasil devisa. Terus yang kedua itu sebagai penggerak ekonomi sektor lainnya atau sebagai modal awal, ya. Terus yang ketiga itu ada sebagai penyediaan lapangan kerja, ya. Itu dibahas yang sudah disebutkan pada awal tadi itu. Ini ada 3 ini. Dijelaskan pada poin itu ada sebagai penghasil devisa, kemudian sebagai penggerak sektor ekonomi lainnya atau modal awal, dan sebagai penyediaan lapangan kerjaan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Pertanyaan tidak?
hukum. Untuk kita diskusi ya minggu depan ya.